Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu topik dalam pembelajaran kimia, yaitu yang berjudul tentang stoikiometri. Stoikiometri berasal dari dua buah kata. Yang kata yang pertama adalah stoikio dan kata yang kedua adalah metri. Jadi dua kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu stoikio ini dia artinya berarti zat atau unsur, dan sedangkan metri adalah mengukur. Ya, berasal dari dua arti kata ini, maka hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran yaitu ukur mengukur jumlah suatu zat. Oke. Jadi dalam pembelajaran kimia seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam suatu partikel atau dalam suatu zat itu dia tersusun atas beberapa partikel. Ada namanya atom, ada namanya molekul, dan ada lagi namanya ion. Dimana yang kita ketahui bahwa atom merupakan unit terkecil dari suatu unsur. Oke. Sekarang kita akan perhatikan mengenai stoikiometri. Dalam pembelajaran kimia kita ketahui bahwa ketika kita akan mengukur maka perlu ada namanya satuan. Jadi satuan yang kita gunakan dalam kimia, satuan yang kita gunakan untuk mengukur jumlah suatu zat atau jumlah suatu unsur kita nyatakan dalam bentuk mol. Ya, maka kita perlu ketahui apa itu sebenarnya mol. Nah, jadi mol ini adalah satuan yang menyatakan bahwa jumlah suatu zat yang mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ya. Jadi ketika kita menyatakan bahwa jumlah satu mol itu, maka kita harus menyatakan bahwa dalam satu mol suatu zat itu akan mengandung sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 per partikel. Jadi angka yang ini, angka yang 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini merupakan angka yang didapatkan oleh percobaan yang dilakukan oleh Avogadro, sehingga angka yang ini kita nyatakan sebagai bilangan Avogadro. Jadi Avogadro menyatakan bahwa satu mol itu dia akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Jadi zat apapun, senyawa apapun, unsur apapun, molekul apapun, ketika jumlahnya 1 mol, maka jumlah partikelnya yang ada di dalamnya itu akan berjumlah sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke. Jadi sekarang sampai di situ yang kita harus pahami mengenai dengan namanya mol, bahwa mol itu sudah seperti ini. Sekarang kita akan mempelajari secara lebih lanjut. Kita akan memberikan salah satu atau beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan sama-sama. Yang pertama contohnya kita bisa berikan satu, berapakah jumlah mol
jumlah mol Fe. Fe ini besi, senyawa yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah besi. Jadi berapakah jumlah mol Fe jika jumlah partikelnya sebanyak 9,03 kali 10 pangkat 23. Bagaimana? Sudah bisa dijawab berdasarkan rumus yang kita dapatkan ini. Nah, sudah bisa dijawab atau belum? Oke, kalau belum, kita akan kerjakan sama-sama. Jadi melalui persamaan ini maka kita dapat hitung yang ini. Begini. Jadi kalau jumlahnya 1 mol Fe, maka partikelnya sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 per partikel. Oke. Sekarang pertanyaannya, jika jumlah partikelnya sama dengan 9,03 dikali 10 pangkat 23, maka berapakah jumlah mol Fe? Oke. Sekarang tinggal kita jabarkan saja bahwa perhitungan mol Fe sama dengan jumlah partikel yang akan kita tanyakan molnya, yaitu 9,03 dikali 10 pangkat 23 dibagi dengan jumlah partikel dalam 1 mol Fe. Jadi kita tinggal bagikan saja 0,2 dikali 10 pangkat 23. Yang ini habis. Yang ini 9 dibagi 6 itu dia hasilnya berarti 3/2. 3/2 kalau kita buatkan menjadi bilangan desimal akan menjadi berapa? 1,5. Yang kita cari adalah mol, berarti satuannya adalah mol. Ya. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, kita akan lanjut lagi kepada contoh soal yang kedua. Oke, saya hapus dulu. Oke, sekarang kita ambil contoh yang kedua dengan perhitungan mengenai kalau yang ini dia berupa unsur, maka kali ini kita akan belajar mengenai berupa molekul. Sekarang oke, soalnya seperti ini. Berapakah jumlah mol, jumlah partikel, berapakah jumlah partikel H2O, ini adalah molekul, jika jumlah mol H2O itu sebanyak 0,22 mol. Ya. Untuk menjawab soal semacam ini, kita tinggal turunkan kembali rumus yang di atas ini. Jadi 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang kita ketahui di sini jumlah molnya sebanyak 0,2 mol. Oke, 0,2 mol berarti kalau di sini 0,2
semacam ini, maka kita tinggal saling kalikan saja, artinya kali silang antar kedua persamaan. Jadi kita anggaplah di sini yang kita tanyakan sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, kita kalikan dengan jumlah mol yang telah kita ketahui atau yang kita ingin ketahui berapa jumlah partikelnya. Kita kali dengan 0,02 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,2. Maka kalau kita kali ini akan menjadi 12 dikali 2, kita anggap ini dulu tidak ada. 12 dikali hasil kali dari 6,02 dikali 2 berarti 12,4 dikali 10 pangkat 22. Kok 23 jadi 22? Karena tadi di sini bentuknya adalah 0,1 desimal di belakang koma, sehingga kita perlu mengambilkan 1 pangkat di sini agar dia menjadi netral, sehingga pangkatnya menjadi 10 pangkat 22. Ya, seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama yang kita pelajari adalah mengenai hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Kalau yang contoh pertama tadi adalah jumlah partikel dari unsur Fe, sedangkan contoh yang kedua adalah jumlah partikel dari molekul H2O. Oke, untuk sementara kita sampai di situ untuk materi mengenai hubungan mol dengan jumlah partikel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungannya mol dengan massa dan mol dengan volume setelah pembelajaran ini.